6 pertanyaan mendasar di alam kubur yang terjadi pada hari pertama setelah jenazah dimakamkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali kisah yang penuh makna ini dengan bersolawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat ngaji dipun yang baik, terima kasih atas like, komen, dan subscribe-nya. Rasulullah SAW bersabda bahwa ketika seseorang telah dibaringkan di dalam kubur dan para pengantar telah meninggalkannya, maka 2 malaikat yakni Mungkar dan Nakir segera mendatangi dan menanyakan tentang 3 hal pokok, yakni siapa Tuhannya, apa agamanya, dan siapa nabinya. Hadis tersebut sebagaimana diriwayatkan dari Al-Barra bin Adib. Dalam beberapa riwayat dikatakan ketiga pertanyaan pokok tersebut diikuti dengan 3 pertanyaan berikutnya, sehingga berjumlah 6 pertanyaan sebagai berikut. 1. Marrobuka, siapa Tuhanmu? 2. Madinuka, apa agamamu? 3. Man nabiyuka, siapa nabimu? 4. Ma kitabuka, apa kitabmu? 5. Aina kiblatuka, di mana kiblatmu? 6. Man ikhwanuka, siapa saudaramu? Keenam pertanyaan tersebut tampak sepele untuk dijawab, namun sebenarnya tidak demikian, sebab semua tergantung pada amal masing-masing semasa hidupnya. Ketika seseorang sudah dibaringkan di dalam kubur, ia sendirian tanpa seorang pun yang menemani. Sementara malaikat menyapa dengan garang sambil menarik orang itu agar berposisi duduk. Kedua malaikat kemudian mengajukan ke-6 pertanyaan tersebut. Mereka yang senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu, terlebih yang suka sholat berjamaah di masjid, sesungguhnya mereka telah memegang kunci sukses menjawab ke-6 pertanyaan itu. Kalau kita camkan definisi sholat, yakni serangkaian kegiatan ibadah tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, maka kita dapati kata pertama yang wajib kita ucapkan dalam sholat adalah Allah, yakni dalam takbiratul ihram, Allahu Akbar. Jika dalam sehari semalam kita melakukan sholat fardu 5 waktu, maka kita akan menyebut Allah dalam takbiratul ihram sebanyak 5 kali. Jika takbiratul ihram ditambah dengan takbir-takbir lain, seperti takbir sebelum rukuk, sebelum sujud, dan sebagainya, maka dalam sehari semalam kita menyebut Allah sebanyak 68 kali. Itu belum termasuk yang kita sebut dalam sholat-sholat sunnah. Singkatnya, orang yang taat menjalankan perintah sholat akan sangat terbiasa mengucapkan Allah. Kaitannya dengan pertanyaan pertama tersebut, seseorang yang semasa hidupnya senantiasa melaksanakan kewajiban sholat, kemudian di dalam kubur ditanya, Marrobuka, siapa Tuhanmu? Maka dengan mudah ia dapat menjawab, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Karena ia terbiasa menyebut Allah setidaknya 68 kali dalam sehari semalam. Bayangkan mereka yang malas sholat, apalagi tak pernah sholat sama sekali, tentu mereka akan mengalami kesulitan menjawab pertanyaan ini. Terhadap pertanyaan kedua, yakni Madinuka, apa agamamu? Seseorang yang semasa hidupnya senantiasa melaksanakan kewajiban sholat, ketika dalam kuburnya ditanya Madinuka, apa agamamu? Maka dengan mudah ia dapat menjawab Al-Islamu dini, Islam agamaku. Karena dalam konteks sekarang hanya Islam satu-satunya agama yang memerintahkan untuk melaksanakan sholat. Agama-agama sebelumnya pada zamannya juga memerintahkan umatnya untuk melaksanakan sholat, bahkan dengan jumlah rakaat yang lebih banyak dari zaman sekarang. Agama-agama itu hingga sekarang masih ada, namun inti ajarannya tidak lagi menekankan iman tauhid dengan hanya menyembah Allah sebagaimana agama Islam yang sekarang. Maka bisa dimengerti agama-agama itu tidak lagi menyerukan umatnya melakukan sholat. Sholat telah identik dengan Islam, karena sekali lagi dalam konteks sekarang Islam satu-satunya agama yang memerintahkan sholat. Terhadap pertanyaan ketiga, yakni Man nabiyuka, siapa nabimu? Seseorang yang senantiasa melaksanakan kewajiban sholat tentu dengan lancar dapat menjawab pertanyaan itu, karena di dalam sholat 5 waktu setidaknya kita menyebut nama Muhammad sebanyak 10 kali dalam sehari semalam, yakni dalam bacaan tahiyat atau tasyahud akhir yang berbunyi
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan dalam bacaan sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Jumlah itu belum termasuk yang dibaca dalam tasyahud awal dan bacaan sholawat dalam rakaat kedua dalam sholat duhur, asar, maghrib, dan isya yang jumlahnya 15 sehingga seluruhnya berjumlah 25. Oleh karena itu, seseorang yang hidupnya senantiasa melaksanakan sholat akan dengan mudah menjawab pertanyaan, "Man nabiyuka?" Siapa nabimu? Yakni dengan jawaban, "Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Karena setiap hari selalu menyebut nama Muhammad. Terhadap pertanyaan keempat, yakni ma kitabuka? Apa kitabmu? Seseorang yang senantiasa melaksanakan kewajiban sholat tentu dapat menjawab pertanyaan itu dengan jawaban, Al-Quran kitabi, kitabku Al-Quran. Karena di dalam sholat terdapat rukun yang mengharuskan orang sholat membaca surat pertama dalam Al-Quran, yakni surat Al-Fatihah. Seseorang yang melakukan sholat tanpa membaca surah ini dalam setiap rakaat, sholatnya tidak sah, kecuali bagi makmum masbuk yang di rakaat pertama tak selesai membacanya karena waktu tak mencukupi. Selain surat Al-Fatihah, orang sholat juga membaca surat-surat lainnya di dalam Al-Quran yang dibaca sebagai bacaan sunnah. Surah-surat yang hukumnya sunnah itu dibaca setelah surat Al-Fatihah. Dengan dibacanya surat-surat dalam Al-Quran dalam sholat, maka dalam sehari semalam setidaknya orang membaca surat-surat Al-Quran sebanyak 27 kali. Dengan kata lain, untuk menyebut Al-Quran sebagai kitab suci tidak sulit bagi kita yang senantiasa melaksanakan sholat. Terhadap pertanyaan kelima, yakni aina kiblatuka? Di mana kiblatmu? Seseorang yang senantiasa melaksanakan kewajiban sholat tentu dapat menjawab pertanyaan itu dengan jawaban, Al-Ka'batu kiblati, Ka'bah kiblatku. Karena orang yang senantiasa melaksanakan kewajiban sholat akan menghadap ke arah Ka'bah sebanyak 5 kali sehari. Jika ditambah dengan sholat-sholat sunnah, tentu frekuensinya lebih tinggi lagi. Kebiasaan setiap hari menghadap kiblat berupa Ka'bah tentu akan memudahkan menjawab pertanyaan kelima tersebut. Kata-kata kiblat tentu akan selalu mengingatkan Ka'bah di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Orang Islam yang taat kepada Allah senantiasa akan menghadap ke arah Ka'bah sedikitnya 5 kali dalam sehari. Artinya, bagi orang yang senantiasa melaksanakan sholat, untuk menyebut nama Ka'bah tidaklah sulit. Terhadap pertanyaan keenam, yakni man ikhwanuka? Siapa saudara-saudaramu? Seseorang yang senantiasa melaksanakan kewajiban sholat dengan berjamaah di masjid tentu dapat menjawab pertanyaan itu dengan jawaban yang tepat, yakni al-muslimun wal muslimat ikhwani, kaum muslimin dan muslimat saudara-saudaraku. Jawaban dari pertanyaan keenam ini memang memiliki keterkaitan langsung dengan masjid, karena tempat suci ini merupakan tempat berkumpulnya kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Seseorang yang membiasakan diri dengan sholat berjamaah di masjid tentu akan ingat saudara-saudara seiman yang berjamaah sholat bersamanya, walaupun mungkin tidak tahu nama mereka satu persatu. Dari uraian tersebut dapat kita lihat dengan jelas ada hubungan yang sangat erat antara sholat, masjid, dan kelancaran menjawab 6 pertanyaan di alam kubur yang meliputi siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, apa kitabmu, di mana kiblatmu, dan siapa saudara-saudaramu. Orang-orang yang senantiasa melaksanakan kewajiban sholat, apalagi dengan berjamaah di masjid, sudah pasti tidak akan mengalami kesulitan menjawab semua pertanyaan tersebut. Kesuksesan menjawab semua pertanyaan itu menjadi penentu kesuksesan berikutnya. Apakah seseorang akan masuk ke surga dengan mudah? Semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa sukses dalam menghadapi semua pertanyaan di alam kubur. Amin ya rabbal alamin. Sahabat ngaji Ribun yang baik, demikianlah kisah hari pertama di alam kubur. Mudah-mudahan Allah menjadikan kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di kisah menarik selanjutnya.